Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Boy. Oke, saudara semuanya. Dalam video kali ini Bang Boy ingin memperjelas mengenai tentang penyakit hati yang ketiga, yaitu sombong. Bang Boy kan dalam realnya adalah mengatakan bahwa kesombongan itu penyakit hati yang ketiga. Karena Bang Boy ini seorang edukasi, maka Bang Boy perlu menjelaskan mengapa penyakit hati sombong itu harus kita hindari. Nah, di video kali ini Bang Boy jelaskan dengan detail supaya mudah dan bisa dimengerti dengan baik. Nah, dalam video kali ini Bang Boy ingin menjelaskan dengan mudah supaya tidak gagal dalam memahami tentang apa yang Bang Boy sampaikan. Sungguh Bang Boy sangat berdosa sekali ketika mengatakan sesuatu tapi tidak bisa dipahami dengan mudah. Oke, kita bahas tanpa basa-basi. Kesombongan. Sombong itu apa? Sombong itu biasanya kita merasa bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Betul kan? Seperti itu. Nyatanya seperti itu memang. Sombong itu biasanya kita muncul ketika kita diberikan jabatan, harta, rupawan, maupun kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu godaannya orang-orang yang diberikan kelebihan dari Allah, itu kesombongan. Hati-hati, ini harus dihindari. Saudaraku semuanya, berkata tentang sombong, itu Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita jangan sombong. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar debu. Saudaraku semuanya, di sini akan saya kupas satu persatu mengenai kesombongan. Yang pertama, ketika kita titipkan harta, kita biasanya akan menyikapi harta itu. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi harta itu dengan baik, maka muncullah kesombongan. Nah, kita akan mencari tentang harta. Harta itu adalah titipan. Semua orang pasti setuju. Asal mula harta adalah titipan dari Allah. Harta itu dari Allah dan diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan di jalan hal-hal kebaikan. Kita dipilih untuk diberikan harta, ya, gunakan untuk hal-hal kebaikan. Jangan sampai salah. Karena asal mulanya dari Allah. Harus menjadikan harta itu untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Yang kedua adalah jabatan. Jabatan itu juga titipan dari Allah. Mau jabatannya koki, direktur, pilot, masinis, DPR, semua itu yang jabatan yang harus diemban dan amanah dengan baik. Dan jangan sampai jabatan itu menjadikan kita sombong, berlaku seenaknya, semena-mena, merendahkan. Itu sama sekali tidak baik, saudara. Seharusnya jabatan yang telah dilebihkan daripada orang lain itu menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah, karena Allah sayang kepada Allah, berikan itu kepada. Yang ketiga, rupawan. Berkata tentang rupawan, kita akan melihat tentang wajah yang cantik, wajah yang ganteng, ya. Yang ketiga berkata tentang rupawan, wajah cantik dan wajah ganteng. Wajah cantik dan wajah ganteng harusnya engkau menjadikan orang yang bersyukur. Engkau diberikan wajah yang cantik, diberikan wajah yang ganteng, harusnya menjadikan engkau lebih bersyukur karena engkau diberikan kelebihan daripada orang lain. Orang yang cantik, orang yang ganteng tentu orang lain senang dan suka, tapi jangan sampai tertipu oleh kegantengan itu sehingga menjadikan engkau berlaku sombong. Yang marak sekali dalam zaman sekarang adalah berkata tentang rupawan. Pandangan saya akan melihat bahwasanya zaman sekarang masih maraknya orang-orang itu operasi plastik. Operasi plastik itu kan untuk mempercantik wajah biar cantik. Tujuannya pasti untuk menarik perhatian orang lain, bukan karena Allah. Kenapa? Karena ketika kita melihat karena Allah, pasti akan mengubah wajahnya seperti operasi plastik. Kalau niatnya sudah tidak baik, maka saya katakan hati-hati. Ketika yang bertanya pada saya tentang operasi plastik, ya saya akan katakan jangan engkau ubah apa yang telah Allah sempurnakan untukmu. Allah menciptakan kami sudah sempurna mungkin, syukuri, nikmati. Jangan selalu melihat manusia, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak melihat rupamu, Allah melihat apa yang ada dalam dirimu, harta hatimu yang Allah lihat.
Itu yang harus dipegang oleh umat Islam. Gitu. Saudaraku. Nah, begitulah. Yang empat, kita akan berbicara mengenai kepandaian. Kepandaian, saya melihat di Indonesia banyak sekali orang-orang pandai, banyak sekali. Tapi juga saya melihat tentang kesalahan dalam berbuat kepandaian. Kadang kepandaian itu justru untuk menjadikan suatu memanfaatkan orang lain. Saking pandainya kita memanfaatkan orang lain, atau jadikan pandai itu sombong. Wah, saya pintar, saya hebat. Hati-hati saudara. Jangan sampai kepandaianmu itu menjadikan kamu itu orang-orang yang sombong. Jadikan kepandaianmu itu menjadikan suatu kepandaian yang bisa bermanfaat orang lain, bisa memberikan solusi kepada orang lain, membantu orang lain. Orang lain punya masalah, engkau dengan kepandaian yang Allah berikan kepadamu, berikanlah solusinya. Kamu harus seperti ini dan seperti ini saudaraku. Nah, itu baru jempol buat kamu. Tapi kalau kepandaian kamu untuk memanfaatkan orang lain, untuk menjelekan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, tidak sependapat dengan saya. Mohon maaf saudaraku. Nah, itulah perilaku sombong itu bahaya sekali, karena terkadang itu di masyarakat banyak orang yang menyepelekan, merendahkan, berkata semena-mena, Nah, itu implementasi dari penyakit sombong itu sendiri. Hati-hati saudaraku. Ini harus disembuhkan. Nah, bagaimana menyembuhkan sifat sombong ini? Nah, kita harus tahu menyembuhkannya gimana. Nah, menyembuhkannya kita harus mensyukuri apa-apa yang telah Allah beri kepada kita. Salah satunya adalah kelebihan kepandaian, jabatan, harta. Itu harus menjadikan aku semakin orang bersyukur. Di luar sana banyak orang yang susah. Kamu berikan lebih harta, bersyukurlah kepada Allah. Yang menjadikan orang yang lebih taat daripada yang lain, karena kamu lebih dari yang lain. Kau berikan kepandaian, jadi kepandaian untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Semakin bersyukur dan semakin bersyukur, karena engkau lebih daripada orang lain. Di luar sana banyak orang lain ingin seperti kamu, tapi ketika kamu seperti itu pandai tapi malah menjadikan orang lain. Tidak baik ya saudaraku. Saudaraku, tanamkan dalam hati kamu itu sifat di mana kamu harus merasa bahwa orang lain itu lebih baik dari kamu. Yang kamu lihat, yang sedang berbicara kepadamu, yang sedang kamu katakan dalam hati kamu bahwa dia lebih baik dari kamu, sehingga sifat sombong yang ada dalam hati kita insya Allah perlahan Allah hilangkan. Tanamkan dalam hatimu bahwa orang lain lebih baik daripada kamu, dan kalian menanamkan sifat ini, maka insya Allah pintu-pintu kesombongan itu tidak akan masuk. Ya, itu obatnya. Tanamkan dalam hati bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Amalkan dan jalankan, semoga bermanfaat. Saudaraku semuanya, saya senang bisa berbicara dengan kalian semuanya, bisa mengatakan apa yang seharusnya katakan, karena begitulah jiwa dan saya di bidang edukasi. Saya tidak punya niat lain kecuali ya saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.